kasih pemirsa, Anda kembali di Kabar Pagi. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi kemarin sore di kawasan Surabaya membuat sejumlah pohon tumbang di beberapa ruas jalan. Sebuah mobil hancur tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang membuat tenda di kawasan Mapolda Jawa Timur terbang hingga membuat sejumlah motor yang terparkir di halaman Mapolda Jatim ini roboh. Tidak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa ruas di Jalan Surabaya tumbang. Seperti yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Surabaya ini, tak hanya menumbangkan pohon, sebuah tiang penyangga lampu lalu lintas juga ikut tumbang, hingga membuat kemacetan panjang. Untuk memperlancar arus lalu lintas, petugas dari Satpol PP dan aparat kepolisian langsung terjun memindahkan tiang lampu lalu lintas yang melintang di jalan. Ya, jadi sekitar pukul 16 ya, sekitar pukul 16 tiba-tiba ada angin kencang dan disertai hujan yang cukup lebat, kemudian menyebabkan robohnya tumbangnya beberapa pohon, salah satunya juga di TL Traffic Light pertigaan Margonrejo ini, dan tadi menimpa sebuah mobil, tapi yang punya mobil sudah kita evakuasi dan tidak mengalami sesuatu apa. Dan setelah itu kita secara bersama-sama kita lakukan pemotongan menggunakan alat berat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bahaya banjir, longsor, dan angin puting beliung. BNPB menyatakan puncak musim hujan masih akan terjadi hingga bulan April mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Sementara itu, fenomena hujan es terjadi di Sidoarjo dan Surabaya kemarin sore. BMKG Jawa Timur memprediksi hujan es akan kembali terjadi di beberapa kota di Jawa Timur. Tidak hanya angin kencang, kemarin sore hujan es juga melanda Sidoarjo dan Surabaya. Ini disebabkan dampak dari awan cumulonimbus yang menjulang tinggi 4 km sehingga partikel air mengalami titik beku. BMKG Jawa Timur mengimbau agar warga tetap waspada adanya perubahan iklim yang berubah secara drastis karena sebagian wilayah di Jawa Timur masuk ke dalam masa transisi perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Ya, akibat diguyur hujan selama 3 jam, puluhan rumah di Lampung Utara Lampung terendam banjir. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Masuk ke dalam rumah itu, Pak, ya? Puluhan rumah di wilayah Kota Bumi Lampung Utara Lampung terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga menenggelamkan kolam ikan milik warga yang siap panen. Akibatnya pemilik kolam ikan tersebut mengalami kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Hingga malam tadi banjir terus meluas mengepung daerah Kota Bumi seiring bertambahnya debit air di sungai sekitar lokasi. Daerah Kota Bumi lumpuh total, terutama Jalan Panai Jaya Kelurahan Tanjung Harapan. Derasnya aliran banjir memaksa warga berdiam diri di rumah untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Ada setengah tahun ini. Jadi hilang itu? Oh, hilang semua. Kerugian perkiraan berapa, Pak? Banyak, nggak kehitung lagi. Kolam atas itu, ya harapan pemerintah ya mohon dibantu lah yang bibit-bibit ikan ini. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berusaha melakukan pendataan warga korban banjir. Mereka berusaha secepatnya menurunkan bantuan makanan serta obat-obatan ke lokasi banjir. Banyak amat kerugian. Mereka semaksimal mungkin membantu masyarakat dan
banjir. Kita akan data semua masyarakat yang mengalami banjir dan kita akan laporkan pada poskonya ya. Sabar dulu lah. Insyaallah kita akan banyak kedapatnya ada perundangan untuk membantu masyarakat yang kena banjir ya, untuk sementara yang cepatnya sembako dulu ya. Banjir ini bukan kali pertama terjadi di wilayah Kota Bumi. Hujan deras setiap 5 tahunan merendam wilayah tersebut akibat tidak adanya tanggul di sekitar lokasi. Dari Lampung Utara Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan. Aku di depan rumah abang, mau masuk takut. Ya, banjir juga merendam jalan antar kecamatan serta sejumlah permukiman warga di Ponorogo, Jawa Timur. Banjir merendam jalur antar kecamatan Balong menuju Bungkal, Ponorogo, tepatnya di Desa Bajang dan Karangan, Kecamatan Balong, Ponorogo. Ketinggian air mencapai 30 cm. Tidak hanya merendam jalan, banjir juga merendam permukiman warga di sekitar Sungai Jeruk. Banjir ini disebabkan Sungai Jeruk yang merupakan das Bengawan Solo meluap akibat curah hujan yang tinggi. Daerah ini merupakan langganan banjir saat musim hujan tiba. Ya, pemirsa, hujan deras mengguyur Kabupaten Bandung kemarin sore menyebabkan banjir di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung. Jalan menuju Dayakolot ke Bale Endah juga putus. Nah, untuk mengupdate kondisi di sana sudah ada Endra Kusuma di lokasi banjir. Endra, bagaimana kondisi saat ini? Ya, kami laporkan untuk saat ini kondisi cuaca memang agak mendung ya. Sejak kemarin semalam hujan deras ternyata membuat kawasan Bandung Selatan, terutama di daerah Bale Endah dan Dayakolot terendam hingga sekitar, untuk jalan sendiri ini sekitar 80 sampai 1 meter ya untuk kondisi banjir. Hari ini memutuskan jalur dari arah Banjaran maupun dari Bale Endah menuju ke kota Bandung pun jadi terputus. Selain memutuskan jalan, ternyata membuat sejumlah ribuan rumah yang ada di 3 kecamatan, di antaranya dari Andir, terus dari Cigoso, Cienteng, sama beberapa di daerah RW yang ada di Dayakolot pun kembali terendam kembali banjir hingga mencapai sekitar 1 hingga 2 meter. Kondisi ini membuat sejumlah warga pun mulai yang kemarin sempat mengungsi kembali ke pengungsian kembali. Dan tidak membuat sejumlah warga pun yang awalnya tadinya bebersih rumah pun kembali ke pengungsian kembali, begitu Mbak. Selain warga yang sekarang kembali diungsikan ke tempat pengungsian, tadi Anda bilang bahwa jalur sempat terputus. Nah, bagaimana? Apakah ada antisipasi dari kepolisian untuk pengalihan arus dan sebagainya? Ya, dengan kondisi terputusnya jalur di Dayakolot dan Banjaran maupun sebaliknya dari arah Banjaran mau ke kota Bandung dari Dayakolot juga membuat lalu lintas di daerah, terutama jalan alternatif di daerah Bojong Soang menuju dari Buah Batu pun menjadi padat, merayap, dan kondisi ini kemungkinan akan terjadi hingga siang ini. Dan sampai saat ini untuk pihak kepolisian sampai ini belum terlihat, dari pagi ini belum terlihat untuk dari pengaturan lalu lintas atau pengalihan arus sendiri, Mas. Ya, Endra, untuk kondisi di pengungsian sendiri bagaimana? Apakah sudah ada bantuan yang datang di sana? Ini untuk pengungsian ini memang ya dari beberapa korban banjir setelah mengungsi memang udah sekitar 2 minggu ya. Jadi banjirnya sebenarnya 2 minggu yang lalu. Cuma kan karena kondisi cuaca curah hujan di kota Bandung ini mulai hujan kadang-kadang enggak, berhenti kadang enggak. Jadi air surut tiganya membuat sejumlah pengungsi pun kadang-kadang pulang lagi ke rumah dan kembali lagi ke pengungsian. Dan untuk bantuan sendiri memang udah ada beberapa makanan yang disediakan dari